Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga terus-menerus istiqomah untuk memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa hadir dalam kajian rutin kita ini, mudah-mudahan insyaallah apa yang kita laksanakan ini bernilai kebaikan dan pahala dari sisi Allah, memudahkan urusan kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga insyaallah menjadikan kita senantiasa terbiasa berkumpul di taman surga di dunia ini. Mudah-mudahan juga kagak kita bisa berkumpul di taman surganya Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, tentu jadi yang paling utama bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur itu harus senantiasa terpatri di dalam hati kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah. Kalau nikmat sehat itu banyak manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Mungkin dari miliaran manusia yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat ya salah satunya kita. Artinya nikmat ini diberikan secara umum, bahkan kepada siapa yang tidak taat pun Allah berikan. Begitupun nikmat harta, nikmat materi duniawi, itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah memberikan, melapangkan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan begitupun Allah juga menyempitkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya banyak secara umum Allah berikan. Tetapi ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih, yaitu nikmat hidayah, kebaikan di dalam terus-menerus di dalam agama. Wa may yuridillahu lahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang Allah berikan rezeki yang luar biasa, manusia yang dipilih oleh Allah mendapatkan rezeki itu adalah manusia yang Allah sibukkan dengan urusan-urusan agama, dengan urusan-urusan kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini kalau kita menghitung nikmat Allah, maka nikmat yang diberikan itu insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus-menerus mengikuti jejak Rasulullah dan terus-menerus insya Allah menghidupkan sunnahnya, dan insya Allah mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita buka untuk mengambil keberkahan kajian kita ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum kami lanjutkan pembahasan tentang infak, wakaf, dan hibah, mudah-mudahan cukup waktunya, kami merefleksi kembali pembelajaran kita tentang fikih ini. Jadi semakin kita belajar, intinya itu kita semakin berhati-hati. Maka ilmu itu ketika didapat, kita ada pemahaman yang fikih itu artinya pemahaman, kita tahu tentang hukum, maka hukum itu diimplementasikan dalam kehidupan kita, semakin membuat kita berhati-hati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Nah, mudah-mudahan itu menjadi kehati-hatian kita. Semakin kita tahu, paham, semakin kita berhati-hati. Bukan mencari celah, di dalam agama ini. Maka ilmu ini harus menjadi kita untuk berhati-hati. Itu namanya wara. Wara itu artinya berhati-hati dalam hukum Allah. Apapun keadaan kita sekarang, apapun pangkat kita, jabatan kita, sebaiknya kita berhati-hati dengan hukum Allah. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, presidennya kaum muslimin. Umar bin Khattab itu ketika jadi presiden, Amirul Mukminin sebutannya, pemimpin bagi wong yang beriman, itu selalu berhati-hati dengan hukum Allah. Selalu berhati-hati dengan hukum Allah. Bahkan suatu ketika di Madinah itu terjadi masa krisis moneter. Jadi krisis pangan itu yang ditanam banyak gagal panen, terus perdagangan juga macet dan lain sebagainya, sehingga banyak penduduk atau masyarakat Madinah pada masanya itu kelaparan. Jadi selama 3 bulan itu rakyat Madinah itu pasokan pangan itu berkurang sehingga kelaparan. Dan selama 3 bulan itu juga di dalam beberapa riwayat dijelaskan Umar bin Khattab itu tidak pernah makan kecuali minyak zaitun. Tidak pernah makan atau minumnya banyak putih, makannya minyak zaitun. Kata ajudannya, Asim namanya, wahai Sayyidina Umar, engkau bisa makan karena engkau punya hak. Kalau bahasa kita hari privilege, punya keuntungan atau punya banyak fasilitas. Karena kan pemimpin, presiden, pacak ya makan dari Baitul Mal. Karena memang hari kan kalau kita jengok DPR tunjangannya besarnya, ya. Tunjangan beras Bu kita jengok kemarin berapa? 20 juta per sebulan. Beras apa itu? Beras patin itu misalnya. Rumahnya, tunjangan rumahnya berapa? Besar, ya. Banyak tunjangannya. Jadi uang ya karena uang hitung-hitung tuh kan, cara uang kita kan dihitung-hitung, berarti keuntungan DPR nih selama menjabat itu pacak berapa miliar. Dalam 5 tahun itu ada yang dapat 10 miliar, ada yang pacak 15 miliar. Dia itu privilege, keuntungan jadi pejabat. Tapi ternyata kehati-hatian yang dipilih Umar bin Khattab selama 3 bulan, Umar bin Khattab tidak galak nyentuh itu. Kata Asim, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, engkau bisa makan yang lain. Mengapa engkau cuman minum minyak zaitun ini baik sampai wajahnya itu dalam riwayat menghitam? Tidak ada yang bisa dimakannya sampai menghitam. Maka kata Umar, aku tidak akan makan apapun. Aku malu untuk kenyang sedangkan rakyatku dalam keadaan lapar. Sehati-hati itu seorang pemimpin Umar bin Khattab untuk tidak memakan apapun. Sebenarnya dia juga punya hak untuk memakannya, tetapi kehati-hatian itulah dalam pemahaman agamanya
yang mendalam. Maka semakin kita banyak ilmu, semakin kita banyak pengetahuan, semakin kita mendalami agama, seharusnya kita semakin berhati-hati. Bahkan anaknya pun terimbas. Ada anaknya Umar itu Abdullah bin Umar bin Khattab, disebut dengan Ibnu Umar dipanggil. Selama Umar bin Khattab ini jadi khalifah, Bu, Abdullah bin Umar ini berdagang unta di pasar Madinah. Di pasar Madinah itu berdagang biasa. Sebelum jadi bapaknya jadi khalifah pun dia berdagang. Berdagang. Ketika Umar ini sidak, kalau zaman ini kan sidak, inspeksi mendadak. Sidak ke pasar, dijengoklah. Di dalam jualan unta itu, kan unta itu digabungkan, ada yang di depan untanya gemuk-gemuk, bagus-bagus, sedangkan di belakang itu ada unta yang kurus-kurus. Jadi penjaga-penjaganya itu yang gemuk-gemuk ini didepankan, supaya yang nak beli tadi itu jingok yang gemuk-gemuk ini, yang kurus-kurus di belakang. Unta yang gemuk ini punya siapa? Kata penjaganya, ini punya Abdullah bin Umar. Ini punya Abdullah bin Umar. Maka Umar bin Khattab terkejut. Nah, ini punya anakku ini. Dipanggillah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sini. Ini kami jingok, kata Umar, unta ini besar-besar, gemuk-gemuk. Sedangkan yang itu kurus-kurus yang lain. Aku baca itu. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak tahu. Ya memang seluruh yang ngurusi di pasar ini, yang ngurusi unta, yang injak makannya, yang injak pangannya, seperti biasa, injak makan. Tapi Umar menyadari, wong-wong yang ada di pasar itu pasti merasa, wong-wong yang ada di pasar itu pasti merasa, oh ini unta miliknya anak daripada presiden, anak daripada Amirul Mukminin, maka harus aku jago. Karena apa? Karena biar dekat dengan anak presiden kalau zaman kita ini. Biar dekat dengan anak pejabat, biar dekat dengan anak Pak Lurah, biar dekat dengan anak anggota dewan, anak wali kota. Pasti selalu ada perasaan itu bagi orang lain. Maka Umar tak galak itu. Kata Umar, kau jual seluruh unta ini dengan harga yang biasa kau jual. Kalaupun ada kelebihannya balikkan ke Baitul Mal, tak perlu lagi nak jualan. Padahal kata Abdullah bin Umar, ya aku tak salah apa-apa. Tapi dia tak galak, berhati-hati dengan hukum Allah. Nah, mudah-mudahan kita menjadikan pelajaran dalam kebaikan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana beberapa waktu lalu kami jelaskan, sedekah dan infak itu adalah suatu kebaikan yang syumul, yang menyeluruh. Jadi kebaikan, jadi Islam ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang pemberi. Kita ini solid dikit tidak apa-apa. Bahkan di dalam ayat itu dijelaskan, walau kana bihim khasasah. Walau kana bihim khasasah, jabatan, amanah, pangkat, harta itu sebenarnya bukan kemuliaan di mata Allah. Tetapi itu media bagi kita, makmano kita ini dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta, dengan amanah itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita diminta untuk terus melaksanakan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya hadis tentang infak, innamad dunya li arba'atin nafar. Jadi ad-dunya ini salah satu yang Allah menggunakan hartanya yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu akan diberikan kepada seseorang yang menjalankan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pecahnya, analoginya kita ini muangkan harta. Tetapi sebenarnya dengan kita memberikan harta itu
akan kekal dengan kita. Akan kekal dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam penjelasan yang kami sudah jelaskan ini, apa jadi perbedaan infak dengan sedekah itu? Nah, perbedaannya tetap pada definisi yang sudah kami jelaskan, bahwa mengeluarkan sebagian harta itu untuk kepentingan yang dibolehkan dalam Islam, baik wajib maupun sunnah. Nah, itu infak atau nafkah. Jadi hukumnya ada infak itu ada yang wajib, disebut nafkah kepada diri, kepada keluarga, kepada anak, bahkan kepada wong tua, sebagaimana kita jelaskan. Kemudian kalau sedekah itu pemberian baik yang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sunnah. Nah, sifatnya sunnah. Kalau infak hukumnya bisa menjadi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau sedekah itu sunnah. Baik, selanjutnya yaitu kami jelaskan tentang wakaf. Wakaf itu secara bahasa artinya menahan. Wakfun, wakaf. Wakaf itu kalau kita belajar ilmu tajwid berhenti. Wakaf itu artinya berhenti. Ini wakaf. Dalam bahasa Arab juga disebut wakaf. Secara istilah habsul ain wa tasbilil manfaah. Menahan harta dan daripada membelanjakannya, kemudian diberikan untuk kepentingan umum atau kebaikan. Jadi harta itu diberikan, ditahan kebermanfaatannya sehingga dia dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi dijelaskan, al-waqfu huwa hasbul mal al-ma'lumul mushih al-intifa' bihi ma'a baqa'in aini. Wakaf itu artinya menahan harta tertentu yang sah untuk dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokoknya hartanya. Biqat'i tasrif fi raqbatin minal waqif wa ghairih ala wajhil qurbah, serta memutuskan hak pemilik untuk mengelolanya baik dari wakif maupun orang lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Imam Nawawi menyebutkan lebih lengkap. Jadi si wakif ini ketika sudah mewakafkan hartanya, dia tidak boleh lagi untuk punya hak mengelolanya secara pribadi, atau orang lain, seorang individu mengelolanya tidak punya hak. Contoh nih, tanah masjid ini tanah wakaf. Tanah masjid ini tanah wakaf. Ada kelebihan tanah masjid ini, misalnya 5 kali 5 meter. Nah, 5 kali 5 meter itu ada wong yang pengen buat kebun untuk kepentingan pribadinya. Entah itu kebun ubi atau kebun kacang atau kebun apalah semacamnya. Lalu dengan tanah wakaf itu dia mengambil manfaat dari situ. Dia mengambil manfaat. Maka itu tidak diperbolehkan karena manfaat individu. Kecuali kalau pengurus masjid bersepakat atau yang mengelola tanah wakaf ini dan bangunan yang diwakafkan ini bersepakat. Ada tanah kosong itu dikelola, kemudian dikelolanya misalnya jadi kebun tadi, kemudian manfaat setelahnya dikembalikan kepada kemaslahatan masjid. Nah, itu bedanya, Pak. Jadi kami numpang tanah kan kosong juga. Tanah tuh statusnya tanah wakaf nih. Kan tanahnya kosong juga udah dipakai. Kami kebun ke bae. Nah, misalnya. Nah, itu
tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau dia mengambil keuntungan secara individu, dia tidak diperbolehkan. Karena tanah itu sudah tidak boleh diambil tidak boleh diambil kebermanfaatannya untuk seorang individu. Ya, tidak boleh. Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dikatakan kebaikan atau tidak sempurna sebuah kebaikan itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau memberikan atau menginfakkan harta yang engkau cintai. Nah, jadi ketika kita mencintai sesuatu, sesempurnanya kita memberikan wakaf, memberikan nafkah, memberikan sedekah, itu hal yang paling kita cintai, Pak. Nah, maka ada juga cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bahkan Sayyidina Umar ini pernah suatu ketika berada di kebun. Dulu ada kebun kurma beliau ini di Madinah. Di kebun kurmanya itu, ketika sholat asar, bahasa kita ini teleno. Ya, kalau memang dulu ada kata sound system kan, ada waktu azan tuh terlewat. Jadi asar tuh terlewat. Misalnya kita asarnya jam 3:15, jam 4 dia terlewat. Nah, maka Umar nih rasa sedihnya luar biasa karena terlewat waktu. Sedihnya luar biasa, kata Umar, maka aku wakafkan daripada kebunnya tadi. Nah, kalau itu kejadian di kita ini hari, habis tanah kita, Pak. Kebun kita. Nemen kita terlewat waktu kan. Nah, itu. Sangkingnya. Maka pun bersedekah pun itu, atau berwakaf pun itu. Kalau kita misalnya ada orang bencana banjir, bencana kebakaran, kadang-kadang kita nih kan Bu ngenjuk bantuan tuh pakaian layak pakai. Yang sebenarnya kalau sudah disebut itu, asa kita cari di gerobak tuh yang kita juga yang mana? Yang lama udah dipakai. Bahkan yang kita yang udah ada senang lagi. Yang bahkan kita beda galak makainya. Nah itu. Nah, sebaiknya yang kita infakkan atau yang kita wakafkan itu yang masih bermanfaat bagi kita atau yang kita cinta. Dalil dalam hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, an Umar asaba ardan bi khair. Umar mendapatkan sebidang tanah dari Khaybar. Faqala ya Rasulullah inni asbantu ardan. Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah yang sangat berharga. Lam asabbu malan qattun. Belum pernah aku mendapatkan harta sebagus ini, tanah sebagus ini. Anfis anni minhu. Ya Rasulullah, perintahkan aku tentang tanah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fama ta'murun in syi'ta habista asliha wa tasaddaqta biha." Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Infakkan tanah itu, sedekahkan hasilnya. Nah, jadi inilah para sahabat tuh. Kalau bertanya kepada Rasulullah, luar biasa. Rasulullah langsung memberikan arahan untuk diinfakkan. Banyak, Pak. Banyak kebermanfaatan ini yang bisa kita ambil daripada wakaf ini. Syaratnya apa? Yang pertama, al-wakif, orang yang mewakafkan. Jadi syarat wakaf ini ada wong yang mewakafkan. Syaratnya dia harus balik, yang sudah berumur, sudah mukallaf, artinya sudah dibebani hukum, kemudian akil, berakal. Kemudian dia ini uangnya bebas, ya, merdeka, ya, dalam bertindak, bukan dalam tekanan.
bukan dalam tekanan. Kami dulu sempat pernah ada uang tuh nak mewakafkan sebidang tanah untuk dibuat, untuk minta kami mengelolanya, membuat sekolah, Pak. Nah, membuat sekolah. Tapi kami panggil dulu. Setelah ditelusuri, ternyata tanah itu ada sengketa. Sengketa dengan siapa? Antara dulur bedulur, adik beradiknya. Jadi yang nak mewakafkan ini waknya, ponaan-ponaannya tidak setuju. Nah ini masalah. Karena ini berarti tidak bebas. Yang si wakif ini tidak bebas. Ternyata tanah ini masih perselisihan antara dia dengan anak-anak daripada adiknya sudah meninggal. Nah anak-anaknya ini merasa tanah ini masih punya wong tuanya. Entah mana ceritanya. Tapi si wakif ini kekeh nak mewakafkan supaya minta kami untuk dimanfaatkan, entah jadi pesantren atau jadi sekolah. Maka setelah itu ditelusuri, didatangkan keponakannya, ternyata tidak baca. Pokoknya kami tidak ikhlas, kami tidak ridho kalau dia mewakafkannya. Lebih baik dia jual. Nah, kalau itu aku angkat tangan gitu, Pak. Tidak baca. Si pewakif ini dia harus bebas daripada hal-hal seperti itu. Jadi hartonya itu harus sah, milik sendiri. Ya. Dan sebaiknya nih Pak, sebelum mewakafkan harta ini, apalagi yang sering terjadi ini tanah, sebaiknya sebelum mewakafkan seorang bapak misalnya, seorang wong tua itu harusnya memberikan pengertian dulu kepada anak. Memberikan pengertian kepada anak dan melihat situasi, kondisi, keadaan. Jangan karena menggebu-gebu, kepengen beramal, kepengen berwakaf, kepengen supaya dapat amal jariah, tidak memikirkan itu lagi. Kalau memang finansial anak sudah cukup, anak-anak sudah punya cara mencari nafkah dengan cukup, dengan baik, ya, maka selesaikan. Kalau memang dia belum cukup, sebaiknya harta tadi tidak usah diwakafkan. Lebih baik untuk mencukupi nafkah daripada anak-anak. Sebenarnya sering kejadian di Palembang ini terjadi, Pak. Terjadi pesantren, ada pesantren besar. Wong tuanya sudah meninggal lama. Wong tuanya sudah mewakafkan. Tetapi ya karena zaman dulu wakaf ini tidak sedetail sekarang. Kalau kita mewakafkan sebidang tanah atau menghibahkan, itu ada persyaratannya dan ada hitam di atas putihnya melalui kantor urusan agama. Kalau dulu kan itu cuma omongan baik. Meskipun itu sah sebagai wakaf, tetapi tidak ada kekuatan hukumnya. Nah itu. Karena memang zaman dulu ya sudah kita pokoknya wakaf untuk masjid. Sudahlah, tidak perlu nak dia ini ke, pokoknya anak-anakku lah ini kalau. Tapi anak-anak ini semakin besar, orang tuanya sudah meninggal. Tanahnya belum diubah statusnya. Sertifikatnya masih cak lama tulah, tidak ada keputusan wakaf atau hibah di situ. Nah itu jadi masalah di kemudian hari. Akhirnya menjadi sengketa. Ya. Nah itu. Jadi si wakif ini harus memikirkan hal-hal tersebut sebelum dia mewakafkannya. Yang kedua, al-mauquf, harta yang diwakafkan. Ada harta yang diwakafkan. Syaratnya harus an-nafi, bermanfaat secara syariat. Yang kedua, harus qaid, tetap. Ya, tidak habis sekali pakai.
Jadi harta yang diwakafkan ini harta yang dia tetap, bukan habis sekali pakai. Tanah atau bangunan. Tanah atau bangunan. Kalau dia sifatnya kendaraan, maka itu disebutnya tidak tepat kalau disebut dengan wakaf, tetapi disebutnya hibah. Karena ini yang diwakafkan atau kendaraan ini dia nilainya berkurang. Nilainya berkurang, ada perawatannya dan lain sebagainya. Tetapi ini sejenis rumah atau bangunan, rumah yang mungkin kosong. Hanya kadang kalau kami di Jawa dulu banyak wong-wong yang menginvestasikan rumah di perumahan-perumahan, bahkan ada perumahan-perumahan elit tuh kosong. Jadi kiai-kiai itu yang ngomong sebaiknya dimanfaatkan daripada kosong sampai rusak-rusak sampai ini. Maka banyak kalau kami di Bogor tuh kadang bahkan setiap developer perumahan itu ada rumah-rumah kosong yang siap diwakafkan oleh wong yang punya. Jadi rumah tahfiz, jadi pesantren dan lain sebagainya. Nah, jadi harus tetap. Kemudian harta ini al-mauquf ini harus dimiliki secara penuh oleh si wakif, orang yang berwakaf. Kemudian yang ketiga, mauqufun alaih, penerima manfaat wakaf. Nah, penerima manfaat wakaf ini bisa dua. Yang pertama individu atau lembaga. Individu atau lembaga. Namun harus jelas tujuan kebaikannya. Harus jelas tujuan kebaikannya. Misalnya ada tanah lebih di sini. Ada tanah wakaf yang lebih. Kemudian ada yang berwakaf untuk membuat bangunan. Buat bangunan misal di luar nih. Bangunan rumah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan rumah itu bisa dipakai oleh imam masjid. Dipakai oleh imam masjid supaya imam masjid ini betah di masjid ini, sholat 5 waktu dia jadi imam, karena imamnya misalnya hafiz Quran, dia bisa ngajar anak-anak, dia bisa ngajar ibu-ibu, dia bisa ngajar bapak-bapak. Si imam masjid ini di situ. Maka itu statusnya wakaf. Bangunan itu. Jadi harus jelas tujuan kebaikannya. Kemudian yang keempat, sighah. Sighah itu artinya ikrar, ada yang diucapkan secara jelas, secara pasti. Ini tanah ini untuk apa? Dan di apa ke? Harus jelas. Ini kuwakafkan. Bisa dengan ucapan langsung. Ucapan langsung bisa disaksikan. RT ini kuwakafkan untuk kebaikan di perumahan Patra Sejaya. Nak dibangun TPA, nak dibangun masjid dan lain sebagainya. Bisa juga dengan secara tertulis atau bisa dengan melalui akta wakaf. Dibuatkan akta. Itu sekarang yang menjadi payung hukum yang jelas dan kuat itu lebih baik itu. Lebih baik itu. Maka tanah wakaf itu harus ini juga Pak Ketua diurus, karena sekarang insya Allah dimudahkan. Kami kemarin baru ngerewangi yayasan di sekolah kami itu untuk mendapatkan akta wakaf dari KUA dan mudah insya Allah. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan al-waqfu aqdun lazim la yajuzu lil waqif ar-ruju'u fi, terikat kuat ikatannya sehingga la yajuz, tidak boleh seorang wakif untuk ar-ruju'u fihi, mengambil kembali mengambil kembali ba'da itmamiha,
Wakaf itu setelah ia menyempurnakan. Nah, ini pokoknya ini kuwakafkan tanah ini. Sehingga setahun 2 tahun yang selanjutnya berubah pikiran si wakif ini. Ah, ya pecah ya tanah ini bagus. Karami pula wong kelingin kan. Itu. Ah, ya pecahnya berubah pikiran aku, Pak. Maaf Pak RT. Aku nak gombek lagi nih anu sertifikatnya. Belum kamu buat ke juga kan akta wakafnya. Ah, itu tidak boleh. Meskipun belum ada akta wakafnya, sudah terucap untuk diwakafkan, tidak boleh kata Imam Syafi'i. Haram. Haram, Pak. Jadi jangan main-main dengan wakaf. Karena mentang-mentang yang lama maju kan dos nih. Dulu sepi nih aku nyesel beli tanah sini. Itulah wakaf itu. Ternyata rame. Semeter lah 1 juta, 2 juta kan misalnya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, contoh-contohnya apa yang bisa diwakafkan? Tanah tadi, atau bangunan masjid, buku untuk perpustakaan, nah, itu juga wakaf. Sumur, albir, atau alat-alat medis, alat-alat sekolah, nah itu diwakafkan. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu kesimpulan wakafnya. Nah, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kami jelaskan hibah dan mana perbedaan keduanya. Mana perbedaan wakaf dan mana perbedaan hibah. Jadi itu bisa menjadi kemudahan untuk kita, pengetahuan kita, ilmu untuk kita untuk semakin mudah untuk menunaikan setiap kebaikan-kebaikan termasuk sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.